Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, pagi hari ini kembali kami datang di hadapan Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama, kiranya kami percaya Allah Roh Kudus tetap hadir dimanapun kami berada untuk menguatkan kami dan menyemah kami. Terutama biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kami, mengubahkan kami, dan tetap membentuk kami. Berkati pemberitaan firman ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman remaja. Mari kita membuka Alkitab kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara, apakah coronavirus menjadi masalah besar bagi remaja? Mungkin banyak yang bilang tidak. Mengapa? Karena remaja punya imun sistem yang masih bagus, begitu ya. Jadi masalah coronavirus ini tidak rentan bagi anak-anak remaja, ya. Maka itu apa sebetulnya yang menjadi masalah bagi anak remaja di tengah kondisi yang kita alami sekarang? Teman-teman remaja, di dalam jurnal Abnormal Psikologi mengatakan ternyata 1 dari 8 anak di US mengalami depresi berat. Ya. Jurnal ini ditulis tahun 2017, jadi 1 dari 8 anak di Amerika mengalami depresi berat. Depresi adalah satu kondisi ketika seseorang mengalami kesedihan yang begitu dalam sehingga dia putus asa, dia punya kehidupan itu menjadi lumpuh dan ada keinginan bunuh diri, saudara-saudara, ya. Dan saya percaya angka itu akan semakin bertambah setiap harinya, ya. Dan ternyata WHO juga menyatakan bahwa setiap 40 detik seseorang bunuh diri. Dan ini untuk remaja usia 15 sampai 19 tahun, bunuh diri atau suicide adalah penyebab kematian kedua tertinggi setelah kecelakaan. Jadi sebetulnya apa masalahnya ketika seseorang anak mengalami depresi bahkan sampai bunuh diri? Berdasarkan pengalaman saya melayani banyak anak-anak remaja, ternyata banyak anak-anak yang punya keinginan bunuh diri atau depresi diakibatkan karena mereka memiliki keluarga yang sebetulnya tidak harmonis. Ya. Keluarga yang tidak harmonis, ini tidak berbicara orang tua yang tidak pernah ada di rumah. Kadang-kadang orang tua mereka ada di rumah bersama dengan mereka. Tetapi ternyata mereka tidak punya relasi yang cukup dekat, relasi yang cukup intim. Sehingga ketika mereka punya masalah, mereka akan simpan sendiri dan mereka tidak berani bercerita kepada orang tuanya. Dan masalah ini tambah lebih parah lagi, mengapa? Ketika anak ini bersekolah, ya, ketika dia bersekolah dia berharapkan dia punya teman-teman yang dekat. Tapi ternyata banyak cerita di sekolah itu mulai dari SD, SMP, bahkan SMA banyak drama yang terjadi. Ya. Banyak anak merasa ditinggalkan sahabat yang dia paling percaya. Ya. Banyak anak yang merasa tidak punya sahabat lagi, bahkan ada yang merasa dikucilkan dan itu membuat segala sesuatu itu hancur sehingga mereka depresi dan mereka tidak bisa bertahan hidup begitu ya.
Dan beberapa dari mereka mencari obat untuk depresi itu dengan pacaran. Dan ketika pacaran, banyak anak-anak remaja akhirnya ketika putus itu lebih sedih dibandingkan sebelumnya. Teman-teman remaja ya. Mungkin Anda pernah mengalaminya. Mungkin Anda termasuk orang-orang yang seperti ini. Sebetulnya yang menjadi masalah di sini adalah apa? Ada broken family, ada broken friendship, ada broken relationship. Inilah yang banyak masalah menyebabkan teman-teman remaja itu depresi dan bahkan banyak dari mereka berpikir untuk bunuh diri. Ya. Dan tahun lalu ada seorang anak remaja yang bercerita kepada saya. Ya. Dia bercerita dia takut banget gak punya uang. Jadi ketika uangnya berkurang, tabungannya mulai habis, dia ketakutan banget. Ketika saya tanya kenapa kamu takut begitu ya. Dan ketika dia bercerita aku takut kalau aku gak punya uang nanti aku gak punya temen. Loh maksudnya apa dengan kamu cerita seperti itu? Dan dia bercerita dia punya pengalaman masa lalu yang sangat buruk. Mengapa? Dulu dia punya keluarga cukup diberkati sehingga dia bisa traktir banyak teman dan dia punya banyak teman. Tapi suatu hari keluarganya hancur perekonomiannya sehingga dia gak punya teman sama sekali dan teman-teman itu meninggalkan dia. Dan saat itu dia berpikir coba kalau aku punya uang. Kalau aku punya uang mungkin aku masih punya teman. Sehingga dia berkesimpulan, Pak kok lebih baik gue itu punya teman karena uang daripada gue gak punya teman sama sekali. Ini sungguh menyedihkan. Ada anak remaja yang lain ketika dia pernah mengalami ditinggalin sama teman. Ya. Tapi kalau ini ceritanya beda. Ketika dia ditinggalin teman akhirnya dia bilang, oke, aku tetap butuh teman. Tapi gue tahu bahwa teman itu gak akan selalu ada. Maka ketika aku punya teman, aku berusaha menikmati. Tapi aku harus jaga hatiku. Maka aku harus berpikir apa? Satu hari dia akan pergi kok. Dia bakal ninggalin gue kok. Jadi gue harus siapin diri, dia bakal ninggalin gue. Sehingga akhirnya dia melindungi dirinya supaya dia tidak kecewa. Supaya dia tidak kembali terluka teman-teman. Apakah Anda termasuk orang-orang yang seperti ini? Teman-teman Injil Yohanes ini ditulis di dalam konteks ketika orang-orang Kristen dibuang dan diusir dari saudara-saudaranya sebangsa Yahudi. Ya. Mereka tidak hanya diusir oleh teman-temannya. Bahkan sebetulnya mereka diusir oleh keluarganya sendiri. Injil ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 90, ya. Ketika itu bait suci tahun 70 itu sedang dihancurkan oleh seorang kaisar Romawi yang bernama Titus. Maka orang Yahudi melakukan pemberontakan. Terjadi perang Yahudi di sana, teman-teman. Ya. Dan ketika terjadi perang itu, orang-orang Yahudi itu mengajak orang-orang sebangsanya untuk berperang melawan Romawi. Tapi yang menjadi masalah di sini, orang Kristen tidak mau berperang. Mengapa? Karena mereka melihat ayat dari Lukas 21, ayat 20 sampai 21 yang mengatakan seperti ini. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Jadi orang-orang Kristen merasa ini adalah ayat yang dikasih Tuhan, jadi mereka tidak mau ikut berperang dan mereka pergi meninggalkan orang-orang sebangsanya untuk berperang. Dan ini mengakibatkan luka bagi orang-orang Yahudi yang bukan Kristen begitu dalam. Maka akhirnya orang Yahudi saat itu mulai mengekskomunikasikan orang-orang Kristen dari komunitasnya. Ya. Jadi kalau Anda jadi Kristen pada masa itu, Anda harus siap dibuang oleh orang-orang sebangsa Anda. Anda harus siap dibuang keluarga Anda. Anda harus siap kehilangan relasi dengan orang-orang yang Anda cintai, teman-teman. Ya. Sampai di dalam Yahudi, ya, agama Yahudi ada sebuah hukum, sebuah kutukan yang ditujukan untuk orang Kristen. Nama kutukan itu disebut sebagai Birkat Haminim, ya. Ini diucapkan di sinagoga dan Birkat Haminim itu berbicara seperti ini. Untuk orang-orang murtad, biarlah tidak ada harapan, biarlah noserim dan orang-orang bidat dimusnahkan sekejap. Biarlah mereka yang menolak, menodai, dikeluarkan dari buku kehidupan,
dan tidak tertulis bersama-sama dengan orang benar. Jadi ada sebuah doa yang ditujukan kepada orang Kristen supaya apa? Supaya orang Kristen itu dimusnahkan. Supaya Nozerim, pengikut Yesus yang dari Nazaret itu lenyap dan namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Disinilah mulai perpecahan antara orang Kristen dan Yahudi. Dan begitu Anda percaya Yesus, mengikut Yesus, Anda harus siap kehilangan keluarga. Anda harus siap kehilangan teman. Anda harus siap kehilangan orang-orang yang dicintai. Ya. Maka kalau kita lihat di gambar slide ini, pengikut Kristus itu digambarkan banyak di dalam lukisan-lukisan kuno yang ada di goa-goa. Itu pengikut Kristus itu sering berkumpul untuk makan bersama. Seperti keluarga, ya. Ini namanya hospitality. Mereka berkumpul sebagai saudara seiman. Mengapa? Karena mereka sudah banyak kehilangan keluarganya. Mereka kehilangan teman-temannya. Mereka sendirian. Dan mereka sekarang berkumpul bersama sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, ya. Mungkin ketika mereka mengalami penderitaan ini, mereka juga bertanya, Tuhan di mana? Saya yakin beberapa dari mereka mungkin depresi. Mereka mungkin sedih sekali, ya. Dan mereka juga mulai bertanya apakah Tuhan sebetulnya sayang kepada mereka, ya. Dan jeritan-jeritan yang seperti ini banyak kita jumpai ketika teman-teman remaja mengalami kesendirian, dilupakan, ditinggalkan, ya. Ada jeritan yang bertanya, apakah aku ini dicintai, ya? Apakah Tuhan itu sayang? Kalau Tuhan sayang, mengapa sekelilingku, keluargaku, teman-temanku, sahabatku bahkan mengkhianati aku dan meninggalkan aku? Tapi yang mengagetkan saya ketika kita membaca ayat ini tadi, saudara-saudara, teman-teman, ya. Ternyata di ayat 15 justru Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini aneh sekali teman-teman remaja. Mengapa? Ternyata di dalam kondisi mereka yang sedih, terbuang, kecewa, sendirian. Tuhan ngomong, Yesus ngomong, kalau kamu mengasihi aku, kamu mentaati segala perintahku. Sudah tahu teman-teman bahwa sebetulnya perintah Tuhan yang terutama adalah mengasihi. Ternyata di dalam penderitaan mereka, di dalam kesulitan mereka, Yesus memerintahkan mereka untuk tetap saling mengasihi. Ya. Ini tidak mudah, tapi ini sesuatu yang luar biasa, ya, yang diperintahkan oleh Yesus untuk dilakukan ketika kita mengalami kesulitan dan kita sedang sendirian, dilupakan dan ditinggalkan. Ya. Di antara remaja-remaja yang pernah saya layani, yang pernah ditinggalkan teman, beberapa ada yang memilih untuk dia tidak mau peduli lagi kepada teman. Udah gak peduli. Kenapa? Karena dia gak peduli dengan saya. Buat apa saya peduli kepada dia? Ya. Dan akhirnya dia memilih menjalani hidupnya sendiri, memiliki dunia sendiri. Ya. Dia menutup pintunya untuk orang lain. Tapi ternyata saya juga banyak menjumpai remaja-remaja yang ternyata ketika mengalami duka yang begitu dalam, mengalami pengkhianatan, mengalami dilupakan, mengalami disakiti, mengalami dilukai. Ternyata ketika mereka ngobrol dengan saya, mereka bercerita, aku tahu kok artinya dilukai. Aku tahu artinya dikhianati. Aku tahu artinya ketika aku ditinggalin, maka aku gak mau kok. Aku gak mau melakukan itu. Dan aku tahu gimana kita ketika mengalami itu. Ya. Dan dia juga rata-rata mengatakan, kalau aku nanti jadi teman, aku gak mau jadi teman yang ninggalin orang. Ya. Aku mau jadi teman yang bisa hadir buat kehidupan orang. Aku tidak mau khianati temanku atau meninggalkan temanmu. Ya. Walaupun saudara-saudara mereka masih berat melakukan ini. Tapi paling enggak hal ini ada di hati mereka. Kerinduan untuk tidak melukai orang lain. Dan saya yakin sekali, Yesus tahu perasaan ini. Ya. Ketika Anda merasa ditinggalkan, ketika Anda merasa sendiri, ketika nggak ada orang yang peduli dengan Anda,
Ketika bahkan orang-orang yang Anda percaya, yang Anda cintai, keluarga Anda, sahabat Anda, pacar Anda, ya, yang kamu harapkan, yang selama ini kamu sudah berbuat banyak kepada dia, kamu sudah mengasihi dan memperdulikan, akhirnya kamu dibiarkan sendirian. Ketika mereka tidak ada, begitu sakit mendalam di dalam jiwa kita. Dan saya percaya Yesus tahu perasaannya. Mengapa? Karena Yesus pernah sendirian. Yesus pernah dikhianati oleh sahabatnya. Yesus pernah ditelanjangin. Yesus pernah diludahi, ditertawakan, disiksa, bahkan dibunuh. Dan dia tahu apa artinya kesendirian. Dan di dalam kesendiriannya di atas kayu salib, bahkan dikatakan Allah Bapa memalingkan mukanya dari Yesus. Dan orang-orang memalingkan mukanya daripada Yesus. Dan Yesus sendirian di sana. Dan Yesus yang sama, yang sendirian itu, ketika melihat orang-orang yang percaya kepada dia, yang dicintainya di dalam kesepian, Yesus mengatakan apa? Hendaklah kamu saling mengasihi. Karena apa? Karena di dalam kondisi yang seperti itu pun di atas kayu salib, Yesus tetap tidak membenci orang, tapi Yesus tetap mengasihi. Ya. Saya percaya ini tidak mudah sekali. Ya. Dan kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk bisa mengasihi di dalam kondisi yang sulit. Teman-teman remaja tidak mudah untuk mengasihi. Dan kita mutlak memerlukan anugerah dari Allah untuk dapat mengasihi. Ya. Maka tidak heran di ayat selanjutnya Yesus menyatakan, Aku akan mengaruniakan Roh Kudus kepadamu. Ya. Yesus mengatakan kepada umatnya yang sedang sendirian dan kesepian bahwa mereka tidak akan dibiarkan menjadi yatim piatu. Yesus akan mengaruniakan Roh Kudus. Ya. Di ayat itu dikatakan dia akan mengaruniakan penolong yang lain. Ya. Bagi rasul-rasul ini masih dijanjikan, bagi murid-murid Yesus ini masih dijanjikan. Tetapi kita sebagai orang percaya, Roh Kudus, penolong yang lain ini sudah disediakan bagi kita. Ya. Di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan another comforter. Roh yang menghibur, penghibur. Ketika saya melihat dan ketika saya mendengar banyak-banyak teman remaja yang bercerita tentang masalahnya, kadang-kadang saya bertanya, di dalam kondisi yang seperti itu, kenapa kamu masih bisa bertahan hidup? Apa yang buat kamu tetap bisa jalani hari-harimu ke sekolah, kamu tetap ke gereja, kamu tetap bertahan hidup, padahal hidupmu begitu sepi, begitu menyedihkan. Dan kadang-kadang dari mereka mengatakan, ternyata masih ada 1-2 orang teman yang masih sayang sama mereka. Sehingga itu alasannya. Alasannya mereka tetap bertahan hidup. Dan saya bersyukur sekali ketika ada anak-anak Tuhan yang ternyata Tuhan pakai untuk hadir di dalam kehidupan temannya yang sedang bersedih dan menderita. Dan saya percaya teman-teman yang seperti ini adalah teman-teman yang dianugerahkan Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan masih mengasihi teman-teman kita yang di dalam kesulitan. Tetapi ternyata juga ada anak-anak remaja yang betul-betul sendirian dan tidak punya teman sama sekali untuk menghibur dia. Ya. Ada anak-anak remaja yang betul-betul dia sendirian dan dia merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan dia. Dan bagi anak-anak yang seperti ini, firman ini sungguh nyata mengatakan apa? Karena ada yang namanya Roh penghibur, Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan, yang dapat hadir di dalam kehidupan kita, yang menyertai kita dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita merasa diri kita tidak berharga, bahkan ketika kita membenci diri kita, bahkan ketika kita tidak suka dengan diri kita, ada Roh Kudus yang bisa hadir di sana untuk memberikan penghiburan bagi orang-orang yang sama sekali tidak ada seorang pun yang hadir di dalam kehidupannya. Karena Yesus pernah di sana, saudara-saudara. Ya. Saya lebih suka sesuai dengan judul tema hari ini, My Only Consolation. Saya lebih suka menggunakan kata consolation. Ya, mengapa? Karena kata consolation itu artinya
pelipur lara atau menghibur hati yang berduka. Dan di sini dijanjikan ketika kita tidak punya seorang pun yang menjaga kita, yang peduli dengan kita, ketika kita mengalami kesendirian yang begitu menyedihkan, ada satu-satunya penghibur kita. My only consolation, yaitu adalah Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Kristus. Teman-teman, saya pernah ketika saya masih pemuda, saya pernah merasa kesendirian yang begitu dalam. Dan saya tidak gampang bercerita. Orang melihat saya tertawa, tersenyum. Orang-orang melihat saya bahagia. Orang-orang melihat saya hidupnya oke-oke saja. Tapi ada satu masa di dalam hidup saya merasa tidak ada seorang pun yang memperdulikan saya. Dan saya tidak bisa bercerita kepada banyak orang. Banyak orang bercerita kepada saya. Tapi saya tidak bisa bercerita kepada banyak orang. Waktu itu saya sudah percaya, saya sudah mengalami Kristus. Tapi ternyata masih ada suicidal thought atau keinginan untuk bunuh diri. Ya, walaupun kita percaya kepada Kristus, teman-teman, kadang-kadang keinginan untuk suicide atau bunuh diri itu sesuatu yang real. Tetapi yang membuat beda apa? Sampai di satu titik terendah saya berusaha mengakhiri hidup saya. Saya ingat di satu jalan di Surabaya itu, saya gas sepeda motor saya tutup mata saya, ada perempatan yang besar dan saya membayangkan nanti saya akan gas dan biarlah mobil yang menabrak saya dan selesai hidup saya. Karena saya sudah lelah dengan hidup ini. Dan saya sudah pegang gas motor itu, saya gas paling kencang dan saya tutup mata saya menantikan ajal saya. Dan ternyata di dalam perjalanan sedikit sebelum perempatan itu, ada suara yang bilang stop di dalam hati saya. Dan akhirnya saya memberani, tangan saya menjadi lemas dan akhirnya saya melepas gas saya dan mengerem dengan mendadak dan saya menyampingkan motor saya di samping jalan dan saya menangis seperti orang kecil. Dan saya percaya di masa-masa kritis seseorang ada Roh yang maha hadir, yang melampaui orang-orang yang kita cintai, yang melampaui orang-orang yang kita harapkan, yang ada di sana untuk menjaga hidup kita dan menghibur hidup kita. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan. Saya percaya itu karya Roh Kudus. Dan saya menjumpai banyak anak-anak remaja yang ketika mengalami pengalaman yang begitu menyedihkannya sendiri, ada ketika dia berusaha ingin mengakhiri hidupnya, ada suara-suara di hati mereka yang tetap menjaga mereka. Dan saya percaya ini adalah karya daripada Roh Kudus. Roh Kudus ini juga disebut sebagai roh kebenaran. Ya. Apa maksudnya ketika Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran? Maksudnya adalah roh ini juga roh yang sama yang akan meneguhkan kita di dalam kebenaran. Dan kita tahu kebenaran yang tertinggi adalah mengasihi. Kebenaran yang tertinggi adalah mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri. Di sini kita melihat bahwa ternyata peran Roh Kudus adalah peran ketika Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita, dianugerahkan Allah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk berespon kepada Allah. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mengasihi Allah. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Dan Roh Kudus itu pula yang memampukan kita untuk mengasihi diri kita. Ya. Dan saya percaya roh yang sama juga akan memampukan kita untuk mengasihi. Untuk menjadi consolation. Untuk menjadi pelipur lara. Untuk menjadi orang-orang yang menghibur teman-teman kita ketika mereka mengalami kesulitan. Sekalipun tentunya kita juga mengalami kesulitan. Ya. Maka itu saya mengatakan untuk mengasihi kita perlu anugerah Tuhan yang dinyatakan melalui Roh Kudusnya. Bulan lalu saya sangat terberkati oleh seorang remaja. Ya. Bagi saya dia seorang pria yang pemberani. Mengapa? Karena remaja pria ini datang kepada saya dan ketika datang dia tidak malu. Ketika dia datang tidak malu, dia menceritakan seluruh masalah keluarganya, masalah pertemanannya. Dan dia menceritakan beberapa kali dia menangis dengan cukup deras. Ya. Dan dia bisa lega cerita waktu itu. Dan anehnya saya baru bercerita satu kali dengan anak ini.
Dan beberapa bulan kemudian, baru bulan lalu akhirnya anak ini menelepon saya dan menuliskan chat di WhatsApp kepada saya. Dan dia berterima kasih karena saya pernah mengajar dia dan kita pernah ngobrol sampai dalam. Dan dia cerita, sekarang dia tahu artinya bagaimana ketika dia bisa mengeluarkan isi hatinya, kesakitannya. Dan dia bercerita kepada saya dan dia bersyukur. Mengapa? Sekarang dia bisa punya teman dan dia bisa menjadi tempat untuk teman-teman itu bercerita. Sampai bahkan beberapa temannya ketika bercerita dengan dia menangis. Ya. Wow, bagi saya ini sesuatu yang indah dan dia mengatakan, aku sungguh merasakan bisa jadi berkat yang luar biasa. Saya percaya ini adalah karya Tuhan, karya Tuhan. Ternyata Tuhan bisa menggunakan luka-luka dia, tangisan dia. Ketika dia berani datang dan membuka hatinya ya, untuk Tuhan berkarya, Tuhan bisa menggunakan sakit dia, luka dia. Untuk akhirnya dia menjadi consolation. Dia menjadi penghibur luka daripada teman-temannya. Teman-teman, saya yakin Yesus ingin kita meneladani Yesus. Ya. Yesus ingin kita di dalam kondisi apapun, kita tetap saling mengasihi. Dan tentunya dengan anugerah Tuhan karena tidak mudah mengasihi di dalam kondisi yang sulit. Maka itu saya selalu bilang kepada anak-anak remaja, ya, teman-teman remaja yang saya layani, saya selalu bilang, suatu hari saya akan lihat Tuhan akan pakai kamu. Pakai kamu dengan acara apa? Yaitu ketika Tuhan mulai membereskan luka-lukamu. Tuhan mulai membereskan kesedihanmu. Tuhan mulai membereskan masalah-masalahmu, kamu tahu artinya sendirian. Kamu tahu artinya sakit. Dan akhirnya sakit ini akan bisa dipakai Tuhan untuk kamu berjumpa. Untuk kamu bisa menyentuh luka teman-temanmu dengan luka-lukamu. Dan akhirnya membiarkan luka-luka temanmu itu disentuh oleh luka-luka Kristus. Seperti luka-luka Kristus yang sudah menyentuh kehidupanmu. Teman-teman remaja, saya mengajak setiap engkau boleh meresponi firman Tuhan hari ini. Kalau engkau adalah orang-orang yang sama sekali gak punya teman, sama sekali merasa gak ada orang yang peduli kepadamu, papa mamamu, teman-temanmu, sahabatmu, teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah, percaya firman Tuhan. Kau bisa buka hatimu hari ini bilang, Roh Kudus, aku sendirian. Aku gak punya teman sama sekali. Tapi aku mendengar firman-Mu hari ini, Kau adalah penghibur. My only consolation. Ini hatiku, biarlah Engkau hibur hatiku Tuhan. Hibur hatiku dan sembuhkan lukaku. Tapi mungkin Engkau adalah orang-orang yang lain. Kau punya luka. Tapi kamu masih punya teman yang Tuhan pedulikan. Yang melalui teman kamu itu Tuhan mempedulikan engkau. Kau bisa berdoa, bersyukur. Tuhan, thank you. Hari ini aku dengar firman-Mu. Ternyata Tuhan masih sediakan 1-2 orang teman untuk menghiburku. Dan aku juga tahu ternyata Tuhan adalah greatest counselor. Counselor yang baik. Dan melalui Roh Kudus-Mu engkau menghibur aku. Melalui teman-teman engkau menghibur aku. Dan kau boleh berjanji kepada Tuhan. Tuhan, hari ini gue juga mau Tuhan. Aku mau nanti menjadi berkat. Ketika apa? Ketika aku bisa jadi teman yang baik buat yang lain. Ketika aku jadi orang-orang yang bisa hadir buat orang-orang yang terluka. Dan aku mengasihi orang-orang itu. Dan mungkin ada teman-teman yang oke, keluargaku baik-baik aja. Keluargaku bahagia, gue gak punya luka. Lukaku tidak terlalu besar. Aku masih oke-oke aja. Aku gak pengen berdiri. Aku tidak pengen bunuh diri, teman-teman. Ya. Di situ teman-teman juga bisa berdoa, Tuhan, thank you buat keluarga yang baik. Buat papa mama yang sayang. Buat teman-teman yang sayang. Tapi tentunya Tuhan tidak mau aku sendiri yang menikmati ini. Dan kalau Tuhan boleh, jadikan aku menjadi berkat buat teman-temanku yang terluka,
yang tidak pernah merasakan kasih. Supaya kasih yang ada di dalam hidupku boleh Tuhan nyatakan melalui kehidupanku. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam kesulitan umat-Mu, Engkau memerintahkan umat-Mu tetap mengasihi. Dan kami tahu kasih itu tidak akan bisa tanpa anugerah Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anak remaja, teman-teman remaja di rumah mereka masing-masing. Supaya mereka bisa meresponi firman-Mu. Supaya mereka membuka hatinya untuk kuat kuasa Roh Kudus bekerja melalui kehidupan mereka. Sehingga di dalam kondisi apapun, di dalam kondisi yang sangat sulit, di dalam kondisi yang sulit, bahkan di dalam kondisi yang bahagia, mereka bisa membuka hatinya untuk Roh Kudus bekerja. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang bisa menghibur saudaranya, teman-temannya yang sedang mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Sehingga kasih Kristus bisa dinyatakan melalui kehidupan mereka. Sehingga ada luka-luka yang bisa disentuh dengan luka-luka Kristus. Berkati setiap kami di dalam kondisi kami apapun Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.